Baiklah anak-anak, berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama ada kata khusus. Kata khusus adalah kata yang memiliki ruang lingkup dan cakupan yang sempit. Kata-kata yang dimaksudkan disebut juga dengan hiponim. Kata khusus atau hiponim merupakan bagian dari kata umum atau biasa disebut dengan hipernim, yakni kata yang memiliki ruang lingkup yang luas. Jadi, kata khusus ini berkebalikan dengan kata umum. Contohnya yaitu ada kata umum yaitu indah yang mempunyai kata khusus atau makna yang lebih sempit, yaitu ada elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, mempesona, dan manis. Ini digunakan berdasarkan konteks yang ada dalam suatu kalimat. Misalkan, pantai itu terlihat cantik atau pantai itu terlihat menawan. Kemudian wanita itu terlihat manis, wanita itu terlihat cantik. Jadi digunakan pada konteks tertentu. Jadi kita tidak bisa menggunakan misal kuda itu tampak cantik atau manis. Nah, ini kurang tepat ya karena ini hewan ya. Nah, kemudian ada kata umum melihat. Nah, melihat di sini mempunyai kata khusus yaitu menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memperhatikan. Melihat ini adalah makna secara umum ketika menggunakan dalam konteks tertentu, misal kegiatan menonton TV. Nah, ini lebih cocok menggunakan kata menonton daripada melihat. Misal ayah menonton pertandingan sepak bola di televisi. Lebih cocok menggunakan kata menonton daripada melihat. Walaupun maknanya sama, namun mempunyai kegunaan yang lebih spesifik. Kemudian bisa juga digunakan misal aku memandang wajahmu. Nah, ini akan lebih spesifik, akan lebih indah ketika menggunakan kata memandang daripada menggunakan kata melihat, walaupun maknanya sama-sama mempunyai arti yang sama. Yang kedua adalah kalimat rincian. Kalimat rincian adalah kalimat yang berupa suatu pernyataan penjelas untuk pernyataan sebelumnya yang dianggap masih umum. Contohnya, ada kalimat umum yang berbunyi, ibuku orang yang sangat baik. Nah, ini masih bersifat umum. Yang dimaksud dengan orang yang sangat baik itu bagaimana? Kemudian dirinci di kalimat rincian. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, kalimat umum yang berupa ibu orang yang sangat baik ini lebih diperinci atau lebih dideskripsikan dengan lebih detail pada kalimat rincian. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kata bersinonim. Kata bersinonim adalah kata-kata yang dimaksudkan berfungsi untuk menguatkan kesan dan memberikan emosi yang lebih kuat. Ini adalah contoh kata sifat dan kata yang bersinonim. Kata sifat baik ini mempunyai sinonim atau persamaan kata tulus, ramah, penuh kasih, dan menginspirasi. Kemudian ada kata indah ini mempunyai sinonim molek, permai, menakjubkan, elok. Kemudian kata sifat ini yang selanjutnya adalah kuat, mempunyai sinonim atau persamaan kata tangguh, perkasa. Kemudian yang keempat ada majas perbandingan. Majas perbandingan digunakan untuk melukiskan sesuatu yang konkret. Majas perbandingan biasanya menggunakan kata pembanding. Contohnya, kata seperti, bagaikan, laksana. Ini adalah contoh kalimat yang menggunakan majas perbandingan.
pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Nah, kata yang bercetak tebal ini menandakan bahwa kalimat ini menggunakan majas perbandingan. Mari kita lihat contoh yang kedua, yaitu hamparan laut biru Toska seperti permadani indah yang terbentang luas. Nah, kata yang bercetak tebal yaitu seperti ini menandakan bahwa kalimat tersebut menggunakan majas perbandingan. Yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah kesan panca indera. Kalimat yang mengandung kesan panca indera adalah kalimat-kalimat yang menggunakan tanggapan dari suatu indera tertentu, misalnya pendengaran, penglihatan, rabaan, dan perasaan. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan kesan panca indera. Yang pertama yaitu kesan penglihatan, ada di contoh kalimat yang berbunyi pantai panjang dengan pasir putih. Mengapa penglihatan? Karena pasir putih hanya bisa dirasakan dengan indera penglihatan. Kemudian yang kedua adalah contoh dari kesan panca indera pendengaran. Kalimatnya berbunyi debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, kata terdengar ini menandakan bahwa kalimat ini menggunakan kesan pendengaran. Karena apa? Terdengar berirama. Nah, terdengar berirama ini hanya bisa dirasakan oleh indera pendengaran. Kemudian yang selanjutnya contoh dari kesan dari indera perasaan. Nah, berbunyi udara sangat terasa segar. Nah, udara sangat terasa segar ini terasa segar hanya bisa dirasakan oleh indera perasaan. Kemudian yang keenam ada kata ganti orang atau kata ganti benda. Kata ganti orang diantaranya ada di contoh yaitu penggunaan frasa ku, mu, nya. Contohnya ada di kata milikmu itu sama dengan milik kamu. Kakekku itu sama dengan kakek aku atau kakek saya. Payungnya itu sama dengan payung punya dia. Jadi kata ku, mu, dan nya ini disebut dengan kata ganti orang. Yang kedua ada kata ganti benda, diantaranya ini, itu, tersebut. Misal pantai di seberang itu adalah pantai yang paling luas di Jogja. Nah, pantai di seberang itu, nah itu adalah kata ganti benda. Misal pada kalimat sebelumnya dijelaskan bahwa pantai Parangtritis adalah pantai yang paling luas di Jogja. Nah, pada kalimat selanjutnya Parangtritis ini diganti dengan kata ganti benda yaitu berbentuk itu. Nah, ini adalah contoh kata ganti orang atau benda. Kucingku, bukumu, tiketnya, tempat wisata ini, sekolah, ini adalah contoh-contoh penggunaan kata ganti orang dan kata ganti benda. Baiklah, sekian penjelasan pada kesempatan hari ini. Berjumpa kembali pada materi selanjutnya. Terima kasih.